Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, penonton Khalil TV yang berbahagia? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman sekalian, di video kali ini saya ingin share tentang dua versi mimpi buruk, yaitu mengutip dari hadis Nabi Muhammad SAW dan juga mengutip dari pendapat para ahli psikoanalis dari Amerika. Nah, ketika saya membaca kedua pandangan ini, ternyata itu memiliki satu titik temu yang sama. Jadi mimpi buruk itu menurut hadis Nabi dan juga menurut orang-orang psikoanalis yang memiliki arti yang sama, merujuk pada satu arti yang sama. Apapun mimpi buruk itu, apapun mimpi buruk yang Anda alami, yang penting Anda menganggap itu buruk, misalnya dikejar ular, dikejar binatang, dikejar orang gila, pokoknya lain sebagainya. Intinya itu pun mimpi buruk, itu adalah mimpi buruk, maka sejatinya mimpi buruk itu memiliki satu arti atau makna secara umum. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda bahwa mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mimpi yang buruk itu datangnya dari setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Kemudian dalam di Amerika sana ada sekelompok ahli psikoanalis yang membuat pernyataan tentang mimpi buruk. Nah, menurut mereka mimpi buruk itu ada dua. Jadi apapun mimpi buruk yang Anda alami itu hanya merujuk atau bermakna pada dua hal. Yang pertama kecemasan, yang kedua keinginan atau hasrat. Kecemasan ini ya bisa disamakan termasuk juga kekhawatiran, ketakutan, rasa was-was dan berbagai perasaan negatif lainnya. Kemudian keinginan di sini lebih kepada keinginan duniawi, keinginan hasad, keinginan untuk mencapai sesuatu yang diimpikan. Nah, itu adalah arti dari mimpi buruk, apapun mimpi buruk yang dialami. Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa setiap mimpi buruk itu pasti datangnya dari setan. Nah, ketika saya mencoba mengkomparasikan dua pandangan ini, tentu pandangan dari para psikoanalis tadi memperkuat sabda Rasulullah SAW tentang mimpi buruk, yaitu datangnya dari setan. Kenapa? Ketika kita menganalisanya, ketika kita mencoba menghubungkannya dengan kecemasan dan juga dengan keinginan atau hasrat yang ada di dalam diri setiap manusia, yang ada di dalam diri setiap orang, maka itu tidak lain bersumber dari setan. Apalagi kecemasan itu adalah sebuah perasaan negatif, apalagi keinginan atau hasrat atau keinginan terhadap duniawi yang menggebu-gebu itu juga bisa dipengaruhi oleh setan. Gangguan setan dalam menjerumuskan atau menyeret manusia ke dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Yang artinya, barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 38. Nah, teman-teman sekalian, jika mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka jelas bahwa setiap kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, rasa was-was itu datangnya dari setan. Kenapa? Karena kita sudah masuk dalam jejaring atau ya gangguan atau godaan setan. Jadi setan ingin menjauhkan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak heran jika Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap mimpi buruk itu datangnya dari setan. Dan karena apa? Jika dilihat dari psikoanalis barat, maka mimpi buruk itu berhubungan dengan kecemasan. Orang yang cemas, orang yang takut, orang yang dalam hatinya memiliki kekhawatiran yang berlebihan, nah itu sebenarnya hatinya sedang dikuasai setan. Sebab
Jika kita benar-benar mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hati kita akan lebih akan terjaga dari sifat-sifat seperti cemas, khawatir ataupun was-was dan sebagainya. Nah, saya punya sebuah cerita, ini pengalaman nyata, bukan pengalaman pribadi, tapi ini fakta. Nah, saya punya saudara saya itu punya penyakit yang namanya was-was. Jadi setiap kali dia mau sholat, dia mengambil wudhu hingga beberapa kali. Dia mengusap bagian anggota wudhunya hingga beberapa kali. Ketika sholat pun dia masih diganggu setan, yaitu dengan mengulang-ulang gerakan sholat. Nah, tetapi ketika dia menunaikan ibadah haji, dia heran. Ketika tiba di tanah suci Mekah, rasa was-was, sifat was-was yang selama ini menguasai dirinya itu tidak ada, itu sirna. Dia tidak pernah satu kali pun was-was ketika berada di tanah suci Mekah. Tetapi anehnya lagi, ketika saudara saya itu kembali lagi ke tanah air, pulang dari Mekah, pulang dari haji, nah rasa was-wasnya itu kembali lagi. Jadi setiap kali dia ingin sholat, wudhu dia terus mengulang-ulangnya. Nah teman-teman sekalian, pengalaman ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa was-was, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu sebenarnya adalah gangguan setan, adalah godaan setan, di mana setan ingin mengganggu kita, ingin menyeret kita agar kita jauh dari jalan kebenaran. Kemudian ketika kita cemas atau takut berlebihan, kita juga diganggu oleh setan. Kenapa? Karena kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua tentang keinginan. Keinginan ini erat hubungannya dengan hasrat. Hasrat ini adalah hawa nafsu yang memang ada dalam setiap diri manusia. Nah, keinginan yang menggebu-gebu itu bisa juga memunculkan mimpi buruk bagi Anda, terutama apabila keinginan itu tidak terwujud. Alam bawah sadar Anda bisa menampilkan apa yang Anda inginkan itu, keinginan yang tidak tercapai itu dalam wujud mimpi buruk, seperti mimpi dikejar-kejar, entah dikejar orang gila, dikejar siapapun itu, walaupun memang dalam arti mimpinya, mimpi dikejar orang gila, mimpi dikejar ular, dikejar binatang, lain sebagainya, itu memiliki makna tersendiri yang telah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Tetapi secara umum, di sini saya berbicara secara umum, apapun mimpi buruk yang Anda alami itu datangnya dari setan. Jika mengikuti psikoanalisis barat, itu datangnya dari kecemasan dan keinginan yang tidak terwujud. Nah, lalu bagaimana ketika kita bermimpi, mengalami mimpi buruk tersebut, apa yang mesti kita lakukan? Nah, Rasulullah SAW pun pernah mengajarkan kita bagaimana cara menyikapi mimpi buruk ini. Dalam hadisnya, beliau SAW menjelaskan 4 cara. Jadi setiap kita bermimpi buruk, kita harus melakukan 4 hal ini secara beruntun ya. Terutama begitu bangun dari tidur. Yang pertama, meludah ke sisi kiri. Meludah, tidak harus ludah yang banyak, cukup meludah saja ke sisi kiri sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepadanya. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca ta'awudz itu cukup, atau membaca doa perlindungan seperti Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Atau bisa juga membaca ayat kursi, atau bisa juga membaca 3 surat terakhir, 3 kul atau muat bisa tainnya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas bisa. Nah, setelah itu yang ketiga, berubah posisi tidur kita. Jika awalnya miring ke kiri, berubahlah miring ke kanan, atau jika awalnya tidur menghadap ke timur, maka menghadap ke barat. Nah, lalu yang keempat, jangan pernah menceritakan mimpi buruk itu kepada orang lain. Ini adalah petunjuk yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi setiap mimpi buruk. Jadi ingat, mimpi buruk itu datangnya dari setan. Mimpi buruk itu datangnya dari kecemasan dan keinginan yang tidak tercapai di dalam diri kita, di mana keduanya itu bisa bersumber dari godaan setan. Dan cara menghindari agar keburukan-keburukan tidak menimpa kita setelah bermimpi buruk itu,
maka lakukan 4 hal yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tadi. Nah, demikianlah teman-teman sekalian komparasi antara hadis Nabi SAW tentang mimpi buruk dan pendapat para ahli psikoanalis dari Amerika sana tentang mimpi buruk, di mana ada satu titik temu, ada satu benang merah, yaitu merujuk kepada setan, gangguan setan. Terlepas dari benar atau tidaknya, tentu saja karena ini adalah berasal dari hadis, maka kita tidak boleh meragukan kebenaran sebuah hadis. Jadi bisa disimpulkan, baik menurut hadis Nabi maupun menurut pendapat para psikoanalis barat, bahwa mimpi buruk itu sejatinya berasal dari setan. Jadi perbanyak istighfar, berdoa, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.